Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat panas antara Faisal dan Irma. Ini nih tentang Jokowi lagi pasti dan Prabowo. Tidak lain dari dan tidak bukan, pasti berdua inilah jadi bahan omongan, bahan nyinyiran, ya, oleh pembenci-pembenci, oleh kaum 16% dan 20%. Jadi ini ya, diadakan debat di salah satu televisi di Indonesia. Ya tahu sendirilah nanti ya, bahwa Irma dan Faisal ini saling serang. Ada yang bilang Jokowi sampah, ada yang bilang Jokowi nggak bener, Jokowi merugikan rakyat. Tapi ada yang bilang Jokowi presiden hebat, presiden yang disukai rakyat, presiden yang banyak memberikan peluang Indonesia maju. Tapi namanya pro dan kontra ya seperti itu. Nggak usah kaget ya kan. Biasa debat-debatnya panas memang. Jadi ini adalah presiden Jokowi yang selalu dihina, dicaci setiap hari, tapi semakin naik. Approval ratingnya semakin naik Jokowi, walaupun sudah tidak menjadi presiden. Seru sekali ini untuk kita bahas ya. Jokowi selama 10 tahun dibilang menyengsarakan rakyat. Tapi bagi pembencinya, bagi merasakan dampaknya, Jokowi selama 10 tahun memberikan dampak yang positif di bidang infrastruktur, ya tentunya karena Jokowi memang menggenjot di bidang infrastruktur. Bidang dasarnya dulu. Kalau mau menjadi Indonesia maju, infrastrukturnya harus dimajukan dulu. Betul ya? Nah, itulah Jokowi selama 10 tahun. Ya, bagi yang tidak suka atau lawan politiknya ya pasti menjelek-jelekkan. Sudah pasti. Apapun yang salah, dimanapun masyarakat ibaratnya cuma luka korengan, yang salah Jokowi. Nggak ada lain. Di situ ada kepala daerah, ada bupati, ada wali kota, ada RW, RT, kepala desa. Yang salah Jokowi, nggak ada yang lain. Oke, kita simak berikut ya pembahasan yang lagi panas antara Irma dan Faisal tentang Jokowi. Jadi langsung saja kita simak. Check it out. Jokowi lagi, orang korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang panuan, orang korengan, Jokowi yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal sama Haris. Katanya. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Yang sangat seru ini. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Kita simak ya. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara.
Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Ya, sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya? Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Ini aja. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan. Dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo, yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu baru Andi, belum masuk ke Bu Irma. Belum ya? Nanti saya tambahin lagi. Saya masih di Bu Irma. Tolong kawan-kawan di DPR harus hilangkan semangat dukungan terhadap eksekutif. Maka tadi di awal saya mengatakan belum ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang. Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan disampaikan. Sampah. Menurut saya gini, saya gini. 1 menit Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. Boleh begitu, nggak bisa begitu, dalam konstruksi Bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair, ya. Kalau bicara itu harus fair. Aja. Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong ya bisa, sudah Pak, selesai. Bang Kami saya lanjut setengah menit dan saya berhenti. Bisa begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi beban Prabowo yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa, saya nggak mau dengar karena Anda mengadu domba. Saya mau bicara sama Andi. Cukup Pak Karni, nggak bisa. Ya udah, dua. Boleh, orang lain lagi yang bicara. Dua agak cukup yang lain lagi. Kasih Ferry Amsari bicara. Itu. Ya, itulah tadi ya, perdebatan seru antara Irma dan Faisal dan kawan-kawan ya. Jadi pro dan kontra tentang Jokowi.
panas memang ya kalau didengar. Emang orang ini dirancang khusus untuk cuma ngomong aja ya. Jadi kalau untuk menjadi wali kota atau pemimpin, dia pun belum pernah sama sekali dipilih untuk rakyat ya. Dipilih dari rakyat untuk jadi itu belum pernah. Memang kalau cuma ngomong pinter dia. Ya nggak apa-apa, politik begitu. Pasti tim politik menyewa ini yang pintar ngomong agar menjatuhkan lawannya dan lain sebagainya. Saling serang seperti itu. Nggak apa-apa, politik biasa. Panas. Jadi ya bagi yang tidak suka dengan Jokowi, selama 10 tahun Jokowi hanya hinaan aja yang ada. Tanpa ada dilihat ya, tanpa dilihat apa aja yang dikerjakan Jokowi itu tidak ada. Bener, betul itu cuma dicaci, dimaki. Jokowi dari anaknya, dari istri, semua keluarganya lengkap. Ada yang bilang PKI, ada yang bilang anti asing, ate asing. Semua lengkap. Apa yang kurang? Mohon ditambahkan. Jadi Jokowi ini sudah pensiun, teman-teman, tapi masih diserang. Seakan-akan rakyat kecil di perbatasan sana, mungkin korengan, disalahkan Jokowi. Agak lucu emang, agak lain lawan politik satu ini. Jadi itulah tadi ya, perdebatan seru sekali. Nah, cukup sampai di sini video saya. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Dan jumpa lagi dengan saya di video berikutnya, tentunya dengan berita-berita hangat terpanas di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan tentang presiden kita, Pak Prabowo, dan presiden kita yang ketujuh, Pak Jokowi. Karena orang dua ini aja yang diserang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.